Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fauzi, NIM 07181052 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2018 di Institut Teknologi Kalimantan. Di sini, saya akan sharing sedikit mengenai pengetahuan di bidang teknik sipil, khususnya di bidang transportasi, yaitu pusat kegiatan dan jaringan jalan yang ada di kota Banjarmasin. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang membantu terselesainya tugas ini, terkhususnya kepada Bapak Hadid atas ilmu dan bimbingannya. Karena itu saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Baik, kalau seperti itu kita langsung masuk ke materi. Stay tune. Baik, sekarang kita sudah masuk ke sesi materi. Seperti yang terlihat di layar Anda, Wonderful Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Jadi, Kota Seribu Sungai merupakan salah satu julukan yang dimiliki Kota Banjarmasin. Karena apa? Karena memang Banjarmasin banyak dilalui oleh sungai-sungai besar dan sungai-sungai terkenal. Salah satunya adalah Sungai Martapura, kemudian juga ada Sungai Barito. Sungai Barito juga sangat terkenal di Indonesia karena sungai tersebut memiliki ruas yang sangat panjang, sekitar 900 km, yang terbentang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan. Dan yang terlihat di gambar juga ini ada Pasar Apung yang sangat terkenal di daerah Banjarmasin, yang juga menjadi ikon dari kota tersebut. Dan, tentang topik pembahasannya apa aja, kita memiliki 4 topik. Yang pertama kita akan membahas sedikit mengenai profil kota Banjarmasin, entah itu dari lokasinya, luas kotanya, jumlah penduduknya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan apa aja sih yang ada di kota Banjarmasin secara singkat, baik itu dari pelabuhan, terminal, maupun kawasan pendidikan yang ada di Banjarmasin. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi sebagian dari jaringan jalan yang ada di Banjarmasin, khususnya di jalan-jalan arteri di kota Banjarmasin. Kemudian yang keempat, kita akan nge-review sedikit mengenai rencana pengembangan sesuai dengan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah Kota Banjarmasin, khususnya di bagian perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin. Kita lanjut lagi, yang pertama itu masuk di profil kotanya. Oke, di layar Anda sudah terlihat ini merupakan peta Kota Banjarmasin. Kita akan masuk untuk membahas profil kotanya. Di bagian ini, profil kota sudah terlihat. Banjarmasin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau memang Banjarmasin merupakan ibu kota dari provinsi tersebut. Banjarmasin memiliki luas wilayah sekitar 98,46 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 700.870 jiwa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin di tahun 2019. Dengan luas dan jumlah penduduk yang dimiliki kota Banjarmasin, Banjarmasin memiliki kepadatan penduduk sekitar 7.118,32 jiwa per kilometer perseginya. Jadi bisa dibilang cukup padat ya. Next lagi, kemudian setelah profil kota, kita akan mereview ada berapa sih kecamatan yang ada di kota Banjarmasin. Banjarmasin memiliki 5 kecamatan yang sudah teman-teman bisa lihat di layar. Ada 5 potongan peta kota Banjarmasin yang dibagi berdasarkan 5 kecamatan yang ada di sana. 5 kecamatan yang ada di Banjarmasin dibagi berdasarkan letak di mana daerah kecamatan tersebut. Jadi misalnya ini Balikpapan Barat sebelah kiri, kemudian Balikpapan Timur, Tengah, Utara, dan Selatan. Nah, luas dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Banjarmasin memiliki luas wilayah yang berbeda, jumlah penduduk yang berbeda, serta kepadatan yang berbeda. Yang menarik adalah meskipun luas wilayah yang paling tinggi di tiap kecamatan di Banjarmasin adalah terletak di Banjarmasin bagian selatan, yaitu 38,27 km persegi, dan jumlah penduduk yang sangat padat juga 145.958 jiwa. Namun kepadatan yang tertinggi bukanlah di bagian Banjarmasin Selatan, melainkan di Banjarmasin Barat. Sebagaimana kita tahu, untuk mencari nilai kepadatan di suatu wilayah merupakan hasil bagi antara jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah yang ditempati oleh penduduk tersebut. Nah, setelah kita kalkulasikan seluruh kepadatan penduduk di tiap 5 kecamatan ini, didapatkan kepadatan yang tertinggi terletak di Banjarmasin bagian barat. Karena apa? Yang pertama, jumlah penduduknya sangat banyak, hampir menyamai Banjarmasin Selatan, namun luas wilayahnya sangat kecil.
bahkan tidak sampai setengah dari Banjarmasin Selatan. Hal itu yang menyebabkan kepadatan di Banjarmasin Barat sangat-sangat tinggi, melebihi kecamatan-kecamatan yang lain. Kita nanti akan identifikasi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kita coba lanjut. Itu salah satunya dipengaruhi oleh pusat-pusat kegiatan yang ada di Banjarmasin, yang salah satunya mungkin ada di Balikpapan Barat, entah itu pelabuhan atau dan lainnya. Nah, ini kita sudah masuk pusat kegiatan yang ada di Banjarmasin. Kita next, ini ada Pelabuhan Trisakti. Ini merupakan komplek pelabuhan Trisakti yang berada di Jalan Barito Hilir, Telaga Biru, Banjarmasin bagian barat. Nah, ini sudah dapat dilihat di layar Anda. Saya sudah menyiapkan data Street View untuk kita bisa sama-sama melihat penampakan dari Pelabuhan Trisakti. Jadi berada di Jalan Barito Hilir, Telaga Biru, Banjarmasin bagian barat. Oke. Selanjutnya sesudah ada Pelabuhan Trisakti juga ada Terminal Kilometer 6. Nah, ini juga sudah saya sediakan Street View Terminal Kilo 6 di Banjarmasin bagian timur, tepatnya di Jalan Pramuka, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Nah, ini kelihatan ya, gedung berwarna biru ini merupakan terminalnya di sana, kayak gitu. Kita next lagi. Selain ada terminal, juga ada pusat perdagangan. Ini juga ada namanya Pasar Baru Permai, Jalan Pasar Baru nomor 23, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin, bagian tengah. Kayak gitu. Oke, kita next lagi. Selain juga ada pusat perdagangan, juga ada pusat industri yang direncanakan oleh Pemkot Banjarmasin dan DPRD setempat, yaitu kawasan industri terpadu Mantuil, kayak gitu. Dan ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Banjarmasin bagian selatan. Selanjutnya juga ada kawasan pendidikan. Nah, ini yang cukup terkenal di Banjarmasin yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Nah, ini merupakan penampakan dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, Universitas Lambung Mangkurat ini salah satu universitas negeri yang ada di Banjarmasin, yang sudah terakreditasi A, dan kampus mereka terletak di dua daerah, salah satunya di Banjarmasin itu sendiri dan di Banjarbaru. Nah, ini salah satu contoh fakultas ekonomi yang ada di Banjarmasin. Kemudian juga sekarang kita akan mengidentifikasi jaringan-jaringan jalan yang ada di Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032. Di layar juga sudah terlihat gambar Jalan Ahmad Yani di Banjarmasin. Selanjutnya kita akan mereview mengenai jalan-jalan yang ada di jalan-jalan arteri yang ada di Kota Banjarmasin sesuai dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tadi. Dan sesudah kita review RT RW tersebut, didapatlah jalan-jalan arteri yang ada di Kota Banjarmasin antara lain Jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai batas kota tersebut, kemudian Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Samudra, dan jalan-jalan lainnya yang sesuai teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian juga ada ini penampakan dari jalan arteri sudah saya sediakan. Teman-teman bisa lihat ini salah satu jalan arteri yang ada di Kota Banjarmasin. Ini merupakan Jalan Ahmad Yani. Jalan tersebut cukup luas dan cukup padat dilalui oleh warga Banjarmasin. Kurang lebih seperti itu. Nah, next lagi kita akan membahas sekarang mengenai rencana pengembangan peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 5 tahun 2013 tentang RT RW masih dengan perda yang sama, namun sekarang kita membahas rencana pengembangannya. Di pasal 7 dan di pasal-pasal lainnya di peraturan tersebut, pemerintah bersama DPRD telah menyusun beberapa rencana pengembangan jalan baru. Yang pertama itu yang dalam digadang-gadang dalam waktu dekat segera selesai yaitu Banjarmasin Outer Ring Road atau disingkat BOR dengan lebar 60 meter yang melintasi Jalan Garuda, Jalan Perumnas Basiri, Jalan Tata Belayung, dan jalan-jalan lainnya yang menjadi ring road dari kota tersebut. Kemudian juga ada Jalan Simpang Jelai, Jalan Sungai Gampa, dan kawasan industri terpadu Mantuil yang tadi kita sudah bahas. Kemudian juga ada pemerintah setempat untuk menyediakan pembangunan jalan tol. Ini terletak di pasal 7 perda yang sama yang sempat kita bahas tadi. Jalan tol itu melintasi dari Pelabuhan Trisakti sampai Jalan Gubernur Subarjo.
Ini juga ada potongan petanya sudah kita sediakan dari Trisakti sampai Jalan Gubernur Subban. Kemudian juga ini ada rencana pembangunan jembatan Barito 2, Seijinga, Alakak, Alalak, HKSN yang sempat kemarin runtuh, dan jembatan-jembatan yang lain. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga ilmu yang singkat ini bisa berguna untuk teman-teman untuk menambah wawasan mengenai Kota Banjarmasin, khususnya pusat-pusat kegiatan dan jaringan jalan yang ada di Kota Banjarmasin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.